MP itu adalah hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh DPR sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, dan hak menyatakan pendapatnya tadi bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan harus diberhentikan dari jabatannya. Urutannya setelah HMP naik ke Mahkamah Konstitusi, naik lagi ke sidang istimewa MPR RI. Agenda utamanya apa? Pemberhentian Joko Widodo dari jabatannya. Damai nggak kalau begitu? Damai sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sidang gugatan terhadap DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada kesempatan ini ada dua hal penting yang tidak tercapai dalam konteks surat kuasa. Akhirnya hakim ambil kebijakan yang sangat bagus menurut saya. Kita tetap mencatat akan ada yang namanya penandatanganan dari para wakil ketua DPR, tetapi untuk sekarang dianggap sah dulu, dianggap lengkap. Nah, dari pihak DPR RI, kuasa hukumnya menjawab insya Allah tanggal 16 Agustus akan ada pidato kenegaraan, jadi semua wakil ketua kumpul semua, jadi mudah untuk tanda tangan. Nah, kita hormati, sehingga insya Allah sidang akan dimulai setelah ada tanda tangan resmi semua dari para wakil ketua. Nah, problem seriusnya nanti koordinator advokat akan menyampaikan beberapa poin, juga advokat kita yang alhamdulillah atas izin Allah, Ibu Kurniawati ya, sudah aktif. Kurniatri sudah aktif kembali. Itu luar biasa anugerah Allah. Karena di tengah banyak orang kematian, beliau tetap survive. Artinya Allah masih percaya ada amanah yang harus diselesaikan. Ya. Oleh karena itu saya minta sebelumnya koordinator advokat bicara dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah melalui proses persidangan, akhirnya kita bisa mengajari DPR tentang bagaimana beracara di hadapan pengadilan yang benar. Kalau sebelumnya DPR hanya teken Puan Maharani, tadi dari kuasa hukum DPR menjanjikan maksimal tanggal 16 Agustus akan ditandatangani oleh seluruh pimpinan Dewan. Dan itu pula yang pada sidang yang lalu kami komplain kalau hanya Puan Maharani, karena urgensi dari gugatan ini adalah berkaitan dengan penggunaan kewenangan Dewan. Sesuai tatib juga semua harus terlibat, apalagi ini berkaitan dengan hak interpelasi, hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat yang tidak mungkin ditandatangani oleh seorang Puan Maharani. Tapi sekali lagi, meskipun tadi ada perkembangan, lagi-lagi kita juga menyayangkan ini lelet sekali nih proses administrasi di DPR. Padahal kita gugat sejak Mei, 31 Mei. Dengan Presiden aja kita sudah selesai melakukan mediasi. Walaupun hasilnya gagal ya, Bang ya, Pak. Tapi dengan DPR ini baru urusan surat kuasa terus. Nah, inilah mungkin karena tidak ada cek maka tidak balance. Makanya harus ada cek baru balance, baru jalan nih perkara. Ya, mudah-mudahan ke depan DPR bisa konsisten. Dan tentu saja tadi kalau kita bicara komitmen tentang mediasi, tentang damai, tentu seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya penggugat nih, akan damai kalau terjadi HMP dan kemudian memakzulkan Joko Widodo. Itu luar biasa damai nih. Damai nggak kalau Joko? HMP itu ya, HMP itu adalah hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh DPR sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, dan hak menyatakan pendapatnya tadi bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan harus diberhentikan dari jabatannya. Urutannya setelah HMP naik ke Mahkamah Konstitusi, naik lagi ke sidang istimewa MPR RI. Agenda utamanya apa? Pemberhentian Joko Widodo dari jabatannya. Damai nggak kalau begitu? Damai sekali. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam Presiden Jokowi mundur. Prinsipal, ada yang mau disampaikan? Singkat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prinsipal Arif Iksan. Harapan kami
dengan kuasa hukum sudah menjanjikan bahwa seluruh anggota DPR menandatangani surat kuasanya dan berlanjut ke sidang mediasi. Kemudian selanjutnya ya mungkin apa yang disampaikan koordinator TPUA tadi itu yang harapan kami ya. Untuk dari prinsipal mungkin itu aja karena semua sudah diwakili oleh TPUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya Fahri Lubis, tanya hari ini kemana nggak ada Fahri Lubis, saya nggak tahu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. aja nanti mediasi tanggal 10 dan Oh iya, ada berita terbaru. Oh iya, ini yang dari DPR. Kenalin dulu biar resmi. Ini dari DPR, kuasa hukumnya. Namanya siapa? Lukman Hakim. Lukman Hakim dari Biro Hukum DPR RI. Insya Allah saya kenal baik. Dia keponakannya AM Fatwa almarhum. Insya Allah. Semoga sukses ya. Jadi tanggal 10 kita mediasi ya. Oke. Jadi Tanda tangan itu ya. ya udah tanda tangan semua ya. Siap, saya. Jadi alhamdulillah ada mediasi insya Allah tanggal 10 Agustus sebelum pidato kenegaraan. Nah mudah-mudahan pada pidato kenegaraan ada HMP tadi. Selanjutnya yang sudah lama kita kangeni, netizen juga kangeni, Ibu Kurnia. Silakan. Tegas jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa tuh kalau menurut Bang Egy? Allah Maha Besar. Yang lain? Presiden kecil. Menteri Kecil. Hakim? Kecil. Hakim Kecil. Bang Diri Egy? kita, diri kita. Kecil. Saya? Kecil. Kecil semua. besar? Yang besar Allah. hanya Allah. Alhamdulillah. Saya baru kembali dari recovery dan kembali dengan semangat yang lebih baik ya. Saya ingin menyatakan begini, tadi telah dilaksanakan sidang yang pada dasarnya mempertanyakan legal standing dari pihak T ya. Dan terus terang kalau saya pribadi ini ditanyakan, saya ini tipikal pengacara yang inginnya cespleng gitu ya. Tapi berdasarkan aturan. Ini sudah lama, kita daftarkan 30 April, 31 Mei terus bergulir sampai hari ini belum selesai. Jadi saya kurang setuju sebenarnya kalau memberikan terus ya pengertian kepada pihak T tersebut. Saya ingin mengatakan begini, sudah banyak sekali katakanlah kritik terhadap bangsa Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ambil contoh dari luar negeri itu dari Lowy Institute ya, yang menyatakan tentang Presiden Jokowi, mengkritik Jokowi dengan sangat sebenarnya lumayan vulgar ini ya dalam buku biografi, bahwa Jokowi ini adalah pemerintahan yang tidak taat aturan, tidak mendengar para ahli, sehingga mengakibatkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia. Ya, lalu dari dalam negeri sendiri ada Pak Amin Rais yang boleh dikatakan cukup berani mengatakan bahwa ini bukan lagi pemerintah Republik Indonesia, tapi Republik Mafia Indonesia. Mengapa? Karena ada mafia terigu, mafia daging, mafia garam, gula, bahkan yang terburuk mafia hukum. Ya, di zaman Pak SBY ini masih baik. Beliau mengeluarkan Kepres nomor 37 tahun 2009 tentang pemberantasan mafia hukum. 2 tahun berlangsung luar biasa berbinar, akan tetapi di zaman Jokowi itu dianggap dibubarkan dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Dan ini sangat menyenangkan para cukong ya. Oleh karena itu ingat, sudah ada kritik dari luar negeri, apalagi dalam negeri, apalagi rakyat yang sudah kehilangan trust ya. Artinya DPR harusnya bersegera nih bahwa rakyat ini sudah mulai kesal begitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan, kami berharap mediasi berlangsung lancar dan tentunya seperti kata Bang Ahmad Qasinuddin dan harapan Bang Haji Profesor Egy Sujana yang kita cintai, bahwa ini akan berakhir bahagia dengan seperti yang kita harapkan, Jokowi mundur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Salah satu prinsipal yang wanita, tadi yang laki-laki. Silakan, singkat jelas. Jangan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kecewa ya. Terus-terusan ini dimundur. Jadi kapan? Saya Ibu Hajatri Erniati, ya saya prinsipal, saya amat kecewa dengan adanya DPR tuh ngulur. Sebenarnya DPR itu dipilih rakyat. Mulai sekarang kita kayaknya nggak punya pemerintah, ya kan? Negara tidak mengurus kita, DPR kita. Terus apa? Mereka minta kepada kita untuk memilih, tapi sekarang tidak. DPR tidak lagi memilih rakyat. DPR tidak lagi mengurus rakyat. Sangat-sangat kecewa. Mudah-mudahan ya kali ini DPR benar-benar janjinya tepat gitu ya. Itu saja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lawyer kita. Terima kasih. Saya hanya singkat. Kita mengharapkan prosedur sudah kita jalankan dalam gugatan ini karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah panglima tertingginya adalah hukum. Jangan sampai nanti rakyat yang menggugat, jangan sampai nanti dilakukan oleh rakyat di jalanan atau ada hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu yang dari saya, seperti yang disampaikan Dr. Egy Sujana, jangan sampai ada pengadilan rakyat. Terima kasih. Dari saya closing statementnya saudara-saudara adalah sejarah perjalanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, paham dari trias politika yang kita anut, ini udah amat sangat timpang dan selalu heavy-nya kepada eksekutif. Sejarah mencatat, hingga detik ini, DPR RI tidak pernah manggil presiden, tidak pernah. Ya, dalam konteks apalagi khusus di pemerintahan Jokowi ini. Kapan Jokowi dipanggil? Dipersoalkan di DPR melalui HMP tadi. Tidak pernah. Itulah sebab substansi antara lain kita gugat DPR. Karena DPR disfungsional terhadap peran yang dia mainkan itu sandiwara saja. Jadi tidak dalam konteks betul-betul trias politika itu jalan. Ada keseimbangan. Karena kesetaraan presiden dan DPR RI itu ada diyakinkan dalam konstitusi. Terutama pasal 5 ayat 1, jungto pasal 20, pasal 21 dari UUD 45. Itu kesetaraan presiden dan DPR. Presiden berhak membuat hukum, DPR juga. Kalau presiden yang usulkan, DPR menyetujui. Kalau DPR yang usulkan, presiden yang menyetujui. Nah, tapi hingga kini, undang-undang yang lahir seperti Omnibus Law, buruh sudah demo berkali-kali dan banyak ada korban juga. Mana diperhatikan? Cicing wae DPR. Bahkan menyetujui. Apa fungsi DPR begitu? Ya. Dan sekarang juga udah masuk prolegnas tentang HIP yang menyingkirkan Pancasila, diganti dengan Ekasila, isinya tentang gotong royong. Itu maunya dari Ibu Megawati yang kita lihat dari pidato-pidatonya. Bahkan mengecam Pancasila itu apa? Juga sudah disetujui untuk jadi prolegnas. Tinggal dibahas, tinggal lihat situasinya. Ya, juga banyak lagi yang lain yang membuat kita tidak berdaya. Betul kata tadi prinsipal, apa artinya DPR mewakili rakyat? Tolong nanti persiapkanlah kami gugat itu karena Anda disfungsional. Anda tidak menjalankan trias politika yang kita anut, yang kita sepakati dalam berdemokrasi. Oleh karena itulah, tidak bermaksud menggurui DPR RI, tapi sudi kiranya Anda orang-orang yang terhormat, terpelajar, ya, orang-orang yang berduit, ya, karena rata-rata kalau nggak berduit nggak bisa jadi DPR. Bagaimana? Ya, kita kan tahu lah, jual beli suaranya juga kita tahu, mainan sama KPU-nya kita tahu. Tuh lihat tuh siapa namanya Iwan apa siapa tuh yang dari KPU 400 juta aja ditimpe juga. Iwan Setiawan itu. Apa iya hanya Iwannya? Apa aja cuma Iwan tuh, ketuanya juga gimana? Aduh ya Allah ya. Apalagi waktu Pilpres diumumkannya UK tengah malam. Jadi kami lihat UK ini ya. Oleh karena itulah kritik keras kita, jangan dianggap kita ini pembangkang. Kita ini melaksanakan trias politika yang kalian wakili sebagai rakyat, tapi kalian nggak berfungsi, maka kami rakyat langsung berfungsi jadinya. Itu logika yang harus dibangun secara demokrasi. Jangan ada yang tersinggung dari para wakil ketua. Ya, saya kenal semua dan mereka insya Allah kenal juga dengan saya. Tapi nggak ada urusan dengan kenal mengenal. Ini urusan bernegara, harus sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita jalankan. Maka oleh karena itu tidak bermaksud juga untuk so jago, maka tolonglah
Nanti mediasi tanggal 10 Agustus, Anda betul-betul berfungsi mewakili rakyat, bukan mewakili pemerintah. Apalagi dari yang teman-teman kita PDIP, yang jelas-jelas wakilnya itu jadi presiden, petugas partai malah. Ya, apa Anda mau berani berbeda pendapat dengan presiden? Kalau iya luar biasa, jalan fungsinya Anda. Tapi kalau Anda iya saja, udah nggak usah lah. Ya, untuk apa? Jadi oleh karena itu, dengan hormat sekali lagi, tanggal 10 Anda berperan dengan elegan, betul-betul sebagai yang mewakili rakyat. Ya, Anda dipilih oleh rakyat. Itulah yang kita harapkan. Semoga bangsa Indonesia ini dirahmati oleh Allah sehingga terjadi perdamaian yang tadi semua kita maksud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Presiden, Menteri, Gubernur, Hakim, Egy Sujana, semuanya yang besar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.